Dan saya biasanya upload konsisten itu jam 6 sore sama jam setengah 8. Jadi saya sehari upload 2 kali. Itu. Dan ini ada momentum informasi saya upload 4 kali sehari. Terus apa? Biasanya iklannya yang lebih banyak hasil. Jadi biasanya cuma dapat misal 1 juta ya, dapat 1 juta per hari rupiah itu kok penghasilan 1.748.000. Apa maknanya? Lebih banyak iklan yang itu masuk. Jamnya Mas Aldi, jamnya jam berapa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Jumal Mutazam di channel Serba Isi. Sahabat, kali ini video kita istimewa ini karena saya mendatangkan 2 tamu ya. 2 tamu yang canggih-canggih. 2 atau 4 Pak Jumal? Kan dihitung 2. Oh, gede-gede. Iya. Dia ini ownernya channel Bunda Keisha. Dapur Bunda Keisha. Ada dapur. Dapur Bunda Keisha. Iya, KEYSHA tulisannya jangan Ya, salah. nanti dilihat di deskripsi ya. Keisha. Sudah 130.000 subscriber. Alhamdulillah. Mantap. Dan sudah mendapatkan apa jadinya? Silver Play button Silver Play dari YouTube ya. Saya ini nanti kok emang ya. Enggak. Nanti di set aja. Sudah digadekan ya. Sudah di pegadiannya. Enggak payu, Bro. Oke, payu. Dan satu lagi adalah Mas Aldi adalah ownernya Banyak channelnya. channel yang sekarang sedang ngetop itu Sapi Lemu ya. Sapi lemu nih, lemu sehat-sehat. Sesuai dengan Belum lama tapi jangan tanya gajinya sudah melebihi gaji manajer Telkom. Amin. Aku boleh mulu padamu loh. Yes, pokoknya Itu baru 1 channel ya. Channel kedua adalah PWK. PWK. Apa PWK itu? pesona wisata kita. Pesona wisata Masya kita. Allah. Banyak banget channel. Dan channel ketiga sing jajan apa jajan? Apa itu? Aldi Vlog. Dua Aldi Vlog Mas. Iya, ngeri, Mas. Telu. Udah mau Lu aku ora kalah mbak Aldi aku ini telu. Oh iya, berarti saya paling kalah nih, Pak. Baru 1 nih. Nah untuk jumlah channel ya Mas. Dan jumlah penghasilan aku. Amin. Makanya- Yang penting berkah, Pak. Aku ngundang alhamdulillah. Aku ngundang dua ini teman-teman. Kita akan diskusi Mas Aldi, Mas Ian. Saya mohon jenengan bisa sharing kepada teman-teman pengelolaan channelnya, teknikal pengelolaan channel. Nanti kalau inspirasinya ada lagi, tapi di channel saya yang satu yaitu di Cah Kendel Podcast, tunggu tanggal mainnya. Lebih ke motivasi ya. Yang di Cah Kendel itu inspirasi dan motivasi. Keren, Nanti Pak. beliau ini hadir lagi. hadir lagi ya lancar, transferannya lancar. Oh cocok. Cocok. Man. Beliau ini bisa jadi inspirasi juga loh dengan umurnya yang masih muda ya Pak Jum ya. Mudah sekali. Wah, tapi semangatnya keren. Aku saking mudanya sampai tak cat orang itu. Nah, iya, pokoknya beliau ini panutan lah buat teman-teman pemula nih. Oke, Mas Ian, ini buat teman-teman pemula YouTube ya. Jadi beliau ini bukan ujuk-ujuk banyak itu enggak. Iya. Dia itu ya kayak Belajar. saya dulu itu ya enggak. Belajar pertama malah dari channelnya Nggak ada. Pak Jumala loh. Saya itu menginspirasi beliau ini bagus. Ya. Sorry, Mas Ian dulu lah. Mas Ian, aku mau tanya nih. Bisa meledak itu teknisnya gimana sih Mas Ian? Sebenarnya Channel Dapur Bunda Keisha. iya. Meledak itu kan Malah biasanya jangan iya, belajar malah saya tahu itu YouTube dari channelnya Aku kok beliau. mengisi jedok ya kayak ilmu waktu itu. Iya. Mas pokoknya nggak sak bendino Mas lihat orang. Bendino upload dah itu. Toh itu Setiap jadi hari upload. jadi apa ya? Jadi kayak pijakan per saya ya gitu ya. Awalnya kan ngupload tuh kan paling seminggu 2 kali, Iya, 3 kali kan awalnya dulu karena punya channel yang lain, channel dakwah, terus akhirnya kok sebenarnya dari dulu tuh punya keinginan Pak cuma ya itu karena saya masih kerja kantoran dulu jadi kayak ya wis lupa lagi kan gitu kan akhirnya Bikin channel Bunda Keisha tuh 2000 masing-masing apa?
Sudah enggak. Maksudnya ide pengen punya channel itu 2018-an, 2017 saya masih ngantor kan. Oh iya. Itu kan ya, memang bisnisnya istri kan kuliner kan. Dah yuk gawe yuk. Cuma waktu itu ya antara yang ini sibuk, yang satu juga sibuk, sama-sama nggak ketemu kan. Akhirnya ya alhamdulillah ketemu lagi 2020 ya tadi. 2020 ya. 2020 benar Pak. 2020 Agustus pertama kali upload itu lucu banget videonya. Istri saya geli mesti kalau pertama videonya itu. Tapi ya itu karena alhamdulillah saya dipertemukan dengan Pak Jumalani, beliau mungkin ya jalannya Allah ya. Lihat channelnya beliau terus alhamdulillah bermanfaat. Iya, itu channel beliau terus kita bikin waktu itu saya gabung grup ya Pak Jumalani. Grup di Semarang itu ya? Iya. Semarang itu ya? Bukan Pak Jum, sebelumnya ada yang ada Mas Oji ya nggak salah. Oh iya. Grupnya masih loh. Masih toh? Mati suri tapi nanti disundul nanti. Itu dari situ dapat motivasi dari Pak Jumala. Yo wes bendino udah upload akhirnya ya itu sebenarnya itu mesti orang kalau bikin channel gampang. Anak SMP aja, anak saya umur 8 tahun aja punya channel. Yang susah itu kan memang istiqomahnya kan semua. Ya wes upload tiap hari. Waktu itu wes bongko piye carane lah kalau insya Allah niat kita saya sama istri ngurus niat dulu. Ini kita niatnya berbagi. Nanti kalau booming itu bonus kan gitu kan. Akhirnya waktu itu booming itu. Mas, aku niatnya berbagi podo Mas. Booming itu bonus podo. Ini bonusnya ya itu nanti itu kan Gusti Allah tuh ngasih di saat yang tepat, bukan saat yang kita butuhkan kan gitu kan katanya gitu saat yang tepat iya kan gitu kan. Itu itu pertama kali video itu mendut Pak Jumala namanya channel video saya mendut makanan itu mendut makanan. Iya memang ini niche-nya kan kita makanan kan sesuai sama passionnya istri kan. Terus mendut itu waktu itu itu munggah ya padahal mendut ki opo toh gitu kan orang mikir tuh itu naik itu. Jadi Agustus pertama kali upload, terus memenuhi syarat monetisasi itu 3 bulan. September. Agustus itu tahun 2020. Wis. Iya, terus 2020. Berarti sekarang baru setahun lebih. Iya, hampir 2 tahun nanti Agustus. Hampir 2 tahun. Ya. Terus memenuhi syaratnya Oktober, memenuhi syarat Oktober November kalau nggak salah itu udah 1000 subscriber, 4000 jam tayang. Tapi kan waktu itu terus orang kan mungkin mikir gitu kalau udah monet ya wes untuk duit terus enggak ya masalah dia. Padahal enggak. Padahal tantangannya itu setelah 1000 subscriber 4000 jam tayang tantangannya itu kamu bisa istiqomah enggak gitu kan. Nah itu waktu itu redet gitu kan. Akhirnya waktu pertama kali cair itu Januari lah nggak salah. Januari itu sekitar 1,3 jutaan lah. Belum sampai $100 lah waktu itu cuma. Berarti belum bisa cair. Bulan berikutnya baru ya? Iya, baru bulan berikutnya nggak salah Februari itu sekitar 1,3 lah itu. Ya udah harus. Jadi gini ya sebenarnya. Terus booming lagi itu kan puasa ya. Jadi istri saya bikin ya itu kita masih konsisten upload tiap hari terus. Sampai sekarang pun kita kita hampir 600 video sekarang. Wow. Hampir 600 video. Nah, itu ada dua video yang bikin lontong sama bikin ketupat itu karena puasa mungkin momentum yang itu meledak ya. Iya, meledak Tapi sampai sekarang mungkin masih memimpin ya. Oh iya, masih. Jadi lontong sama telur. Aku juga ada 2 video. Pasti gitu ya, Pak Jumala. Pasti. Iya. Tapi gini Pak Jum. Mas Aldi tadi cerita juga begitu pas kita berangkat makan. Ada andalan ya mesti ya. Tapi gini, istri saya sama saya senang banget itu ketika ada orang komen tuh, penonton kita komen tuh terima kasih aku yang tadinya nggak bisa masak, yang tadinya beli lontong nggak berani ini sama suami ini sekarang bisa masak, terus bisa punya usaha, terus kita didoakan sehat, didoakan wah itu melebihi uang lah kalau saya gimana. Gitu. Jadi ketika kita meluruskan niat kita berbagi ngasih manfaat buat orang lain itu ya wes gitu kan. Jadi intinya gini, kamu tujuanmu jangan duit dulu. Nah, tujuanmu duit nanti nggak dapat duit kamu ngelokro. Tapi kalau tujuanmu berbagi, kerjamu apik, insya Allah kamu dapat. Ya aku nyatat dua hal penting Mas Ian ya. Yang pertama adalah niat. Niat itu ternyata penting bro. Aku yakin nanti beliau kalau tak tanya juga. Iya. Apa istilahnya? Ada begitu. Why-nya.
Ya, why-nya, yes. Jadi betul. why-nya tuh harus besar, big why. Kenapa Iya. aku harus bikin channel itu? Kalau nggak ada alasan itu, Jadi alasan atau why-nya itu ya. kalau Simon Sinek itu kan ada why, how, what, nah gitu mas ya. Iya, Nah, why-nya tuh gede. Iya harus gedein dulu itu. Kenapa? Kata beliau, pokoknya yang penting apa berbagi. Iya niatnya Niatnya itu- berbagi, kita ngasih solusi ke Dan orang lain. ngasih solusi ke orang lain. Iya. Dan buktinya ketika dikomentari bagus gitu ya. Iya, wis itu malah hati kita itu wis. bahagia. Yang tadinya capek itu capeknya hilang. Terus kalau dapat penghasilan itu bonus ya mas. Iya benar bonus. Ya. Itu yang pertama mas. Iya, betul. Yang kedua adalah upload setiap hari. Aku membuktikan Mas Ian lebih dari membuktikan karena dia sudah dapat silver play button. Sekarang saya ketemu ke Mas Aldi. Siap. Nek Mas Aldi gimana? Tentang apanya dulu nih? Tentang channel Wis, yang banyak PWK banget. dulu lah, yang PWK dulu. teknikal ya Mas. Kok Iya. iso bledos biasa nih. Oke, selamat pagi. Selamat Pak. Pokoknya semangat selalu ya. Semangat pagi. Semangat. Kalau dari channel YouTube saya yang setelah saya pelajari, memang betul sih dari Pak Ian, Pak Jumala. Upload tiap hari itu akan Mas Aldi juga lebih ngebum. Oke. Ada pembuktian nih, 2 channel yang saya alami. Ya. Ketika PWK dan Sapi Lemu, PWK upload paling kan buat sampingan ya, karena dulu kan memang yang pertama PWK itu sering upload dulu ya. Mungkin penghasilan ya bisalah naik gitu. Cuma sekarang kan lebih ke Sapi Lemu saya, karena pembuatannya lebih mudah dan juga lebih santai, lebih ketawa terus ya. Jadi menghibur. Kalau yang di PWK kan edukasi. Ya sebenarnya kalau kita tayang tiap hari itu lebih naik gitu, apa real time-nya dan juga iklannya itu lebih banyak. Oke. Ya, saya pernah uji coba nih Sapi Lemu. Ada kontes kemarin. Ini ilmu baru. Kemarin saya upload itu sehari sampai 4 kali. Biasanya real time cuma segini, sama-sama real time ya Pak ya. Misal real time 500.000 ya. Ini sama-sama, nggak ada peningkatan, nggak ada apa. Sama-sama 500.000, tapi uploadnya kok 4 kali ini ya. Sehari Gila 4 kan? kali, Mas. Tapi ada syaratnya. Apa itu? Ingat, syaratnya bukan asal upload. Video itu juga harus memiliki keunikan, Keunikannya. bermanfaat, menghibur, dan benar-benar kuat no video itu. Iya. Kalau Kuat kita itu apanya? Kuat itu kuat ini apanya? benar-benar bagus. Iya. Kita kan Oke. bisa menilai ya video kita. Oh ini bagus gak? Iya. Apakah Banyak bermanfaat orang dengan butuh orang? nggak? Banyak orang butuh ya. Aku yakin video saya yang saya bikin, saya kan sudah memahami karakter channel saya itu seperti apa. Karakter channel Sapi Lemu, karakter PWK, bahkan karakternya Bunda Kaisa kan tahu sendiri lah apa yang dibutuhkan Iya. penonton. Kita Iya. juga harus memahami Iya. penonton kita itu dari kalangan wanita atau Iya, pria iya. atau bahkan anak-anak. Beragam. Nah, kita harus pahami. Setelah saya coba kemarin kan ada banyak video yang saya dapatkan. Kalau informasi ini nggak segera saya upload, Momentumnya hilang. momentumnya hilang. Dan saya biasanya upload konsisten itu jam 6 sore sama jam setengah 8. Jadi saya sehari upload 2 kali. Itu. Dan ini ada momentum informasi saya upload 4 kali sehari. Terus Dan apa? biasanya iklannya yang lebih banyak hasil. Jadi biasanya cuma dapat misal 1 juta ya. Dapat 1 juta per hari rupiah. itu kok penghasilan 1.748.000. Apa maknanya? Lebih banyak iklan yang Itu masuk. jamnya, Mas Aldi, jamnya jam berapa itu? 4 kali? Terserah, saya bom itu Oh. Loh, saya 1.700.000 tuh per videonya. per hari. Enggak per hari total. Oh, per harinya. Total channel. Iya. Jadi iya, videonya banyak, ya lebih banyak diupload. Iya. Dan di channel kita ada tulisannya hasil kerja keras Iya. Anda membuahkan sebuah Oh, iya. channel Ada Anda notifnya, meningkat sekitar berapa persen. persen. Iya. Dengan upload Iya. lebih banyak video. Iya. Jadi upload video lebih banyak itu sebenarnya boleh, YouTube lebih suka ya Pak. Suka. Tapi asal dengan satu syarat tadi, Harus dengan bagus. video yang bagus, Iya, tidak iya, asal iya. dan tidak boleh dicampur guys. Apa
apanya yang dicampur? Topiknya ya. Ya topiknya dong. Kalau topiknya ini hiburan kok dicampur edukasi, ya nggak bisa. Iya. Walaupun sama-sama ya. Tetap dalam satu Niche ya. Niche, ya. Harus tetap dalam satu. Ya misal ini Pak Ian ya, kita maaf ya Pak Ian ya. Pak Ian kan cara memasak ini ya, kok dicampur jalan-jalan kuliner gitu, kayaknya beda nah itu ya. Iya. Penontonnya jadi beda. Nggak bisa fokus. Ya gitu. Mungkin ada lagi Pak, mungkin apa ya? Saiki judul. Wah, itu raja judul. Ya, Iya, banyak sekali teman-teman Gimana yang cara membuat judul supaya teman-teman paham ya cara membuat judul yang Ya. beliau tuh raja membuat judul. Kita dengarkan. kekuatan viewer. Jika Anda kebingungan mencari viewer adalah kuncinya di thumbnail dan di judul. Thumbnail dan judul. Ketika saya membuat thumbnail dan judul pertama, saya lihat 30 menit kemudian presentasinya. Kemudian 1 jam. Duh, kok trafficnya turun? Ya udah saya ganti. Oh, diedit nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, harus itu wajib. Saya ada itu judul 1 video. Dulunya nggak naik Pak. Saya biasa, 1 jam kok tandanya turun, tanda panah kan biasa lah. Tanda panah turun. Diedit ya? Ketika saya rubah Bisa naik lagi. Bisa naik dan sampai saat ini menjadi video nomor 1 dengan penayangan 1.900.000. Wah, Mantap sekali. Itu carinya ini dari mana Mas Aldi? Maksudnya, kalau salah kan tadi ketahuan ya yang paling Ya, bawah tanahnya. Terus kita ganti yang bagus itu dari mana Mas Aldi? Ya kita Riset imajinasi keywordnya dari sendiri. mana? Riset keywordnya tuh- Imajinasi. Oh, imajinasi. Jadi kemampuan kita Ya. memang untuk Nggak pakai tools ya? menghadapi kebutuhan. Nggak pakai tools ya? Tapi tetap saya pakai SEO semua. Walaupun saya udah channel besar, tanpa SEO saya juga nggak akan masuk. SEO. Ya, SEO ya Pak ya. Jadi walaupun channel ya bukan begitu besar ya, cuma channel kalau channel subscriber saya sembunyikan itu sekitar Ya. 60.000, masih kalah jauh sama Pak Ian. Yang penting kan penghasilannya. Ya amin. Ini kerjaan-kerjaan penghasilan ini. Bukan gede dan apa? Ya, kok iso cocok ya? Penghasilan YouTube-nya sebanding dengan badannya ya. Ya. Wah. Tapi kembali lagi ini kalah dengan sama yang bejo. Bejo karena mungkin dari masing-masing orang kan beda-beda Pak. Ya. Mungkin sama-sama bikin channel masak ini ya. Ya, dalam semuanya pembuatan beda. video, dalam pembuatan seni video itu kan beda-beda Pak. Pak Ian gini. Jadi orang itu bisa memahami oh ini enak. Video ini enak. Jadi kan lebih langganannya ke Pak Ian. Ya cuma ya itu kita nggak bisa menyenangkan semua orang Mas Iya. Aldi. Ada yang nggak suka channel saya pasti ada. Iya, pasti. Itu toh. Hater aja ada. Iya. Tapi memang gitu kita di ini kita menciptakan harus gitu fans sama hater kita biar naik itu harus ada hater. Iya betul. Saya awal-awal dulu YouTube itu ada hater tuh bingung. Waduh, kayak don gitu. Iya, wajar lah ya. Ternyata setelah saya ada hater malah suka. Ya, ada masukan juga. Kalau kita tanggepin kan masukan, iya. makin rame ya. Bener, naikin engage kan, Iya. engagementnya kan. Siap-siap dapat hater kalau kepengen bikin channel ya. Udah boleh baper. Tidak boleh baperan, malah iso untuk senam Iya, senam jantung ya, senam hati. bener, semangat, Ya, ya, semangat. Saya masih kembali ke judul. Tadi apa namanya? Yang pertama apa sih? Gimana sih caranya triknya untuk membuat judul itu, Mas? 1, bikin orang penasaran. Bikin orang penasaran. 2, menarik. 2, menarik. Unik. Unik. Ya, bermanfaat. Bikin orang penasaran. 2, menarik. 3, unik. Unik itu artinya ya tidak terdapat di mana-mana gitu ya. Iya. Clickbait boleh nggak Mas Aldi? Misal ini ada contoh lagi ya Pak ya. Jadi saya menemukan sebuah YouTube channel ini memang sangat nakal sekali. Ya. Ketika pertama saya, wah ini kurang ajar ini. Clickbait ya? Iya ini kurang ajar ini channel saya. Channel saya diambil thumbnailnya. Oh, thumbnail. Saya nggak terima tuh Pak. Channel luar negeri. Saya nggak terima ini. Menurut sampean gimana? Terima nggak? Loh, kok saya nggak terima. Channel saya nggak terima kan? Iya. Nah, kemudian saya lihat, saya repot. Saya nggak, kalau mau ambil tuh izin dulu, sebutkan nama channel atau gimana. Terus? Nah, penasaran kan? Nah, pas saya komen kayak gitu, 2-3 hari lagi dia upload, pakai thumbnail saya lagi. Gila gak? Isi dan thumbnailnya beda.
Oh. Ternyata setelah saya ke thumbnail saya dipakai kedua kali, saya malah ketawa. Loh, ini ilmu. Saya ketawa. Oke. Ini sebuah ilmu. Maknanya apa? Thumbnail itu memang punya karakter, Mas ya. Iya. Ya, kekuatan. Thumbnail itu punya kekuatan. Begitu orang melihat itu rasanya kepingin ngeklik. Ya, CTR lah ya. Buktinya, ketika orang itu pakai thumbnailmu itu naik nggak dia daripada video-video lainnya? Wah, view 100.000 semua. Nah, padahal isinya bukan beda itu. jauh. Tapi dia Itu naik. namanya clickbait, Mas. Iya, dia naik tapi Wah, naik. view-nya 100.000 semua, 100.000 videonya ke atas. dia sih ambil. Oh. Ya, nanti saya kasih bocoran channelnya yes. apa itu. Ya. Ya, intinya di kekuatan channel itu sangat berpengaruh Kekuatan sekali. thumbnail. Thumbnail Ya. itu sangat berpengaruh sekali di Ya. dalam video itu diputar oleh YouTube Ya. atau direkomendasikan. Ya terbukti ya thumbnailnya Mas Aldi yang booming itu thumbnailnya dipakai orang dan itu ternyata bisa meskipun Bisa. ini curang mestinya Iya, ya. Ini curang fraud aslinya. namanya, Mas. Tapi ternyata bisa itu dipakai. Tapi juga ngatrol videonya Mas Aldi juga ya. Kalau menurut view-nya Mas Aldi ya berkurang loh jadinya. enggak, Pak. Tuh. Ketika video kita di-download orang, ketika thumbnail kita diambil Dipakai orang. YouTube akan mengerti. Oh, ini kreatif. Ini channel yang sangat dibutuhkan Oh. orang. Jadi ketika di-download itu video channel kita akan semakin naik. Dinaikkan oleh YouTube. Iya. ya? Oh. Makanya Kapan pakai thumbnail itu dipakai aja enggak apa-apa. Ini kayaknya saya mau ambil thumbnailnya Bunda Keisha. aku tak ngajar. Terus saya geger gede aja saya. Geger gede. Ini saya mau bikin channel ini, channel tentang masak atau masak sembarangan, tapi thumbnailnya Bunda Keisha. Silakan aja. Silakan. Kalau di download itu berarti ya malah menguntungkan Iya, kita. karena YouTube akan melihat. Oh, ini Iya. berarti ki apik iki. Berarti apa? Terus Iya, mah direkomendasikan. Betul sekali. Ya. Ini adalah dari penelitian walaupun Ya. saya sebenarnya autodidak ya Pak ya. Saya kenal komputer aja baru aja. Ya. Kenal YouTube aja baru aja. Karena pandemi ini saya mengenal YouTube Pak. Ya, tapi Mas Aldi ini Luar biasa. pembelajar cepat. Wah, keren. Belajar. Betul. Eh, Kita belajar banyak juga dari beliau. Ya, benar. Oke, Mas, sekarang ke Mas Ian. Nek Mas Ian gimana caranya membuat judul dan thumbnail? Apa yang harus diperhatikan, Mas? Dulu saya pernah ikut kursusan ya tentang keyword itu menentukan kan pakai dari search bar-nya YouTube ya. Sesuai YouTube ya. Ya, jadi kita search bar itu kan ketika kita ngetik itu kan ada turun sampai ke bawah nggak salah 14 ya, 14 baris ya. Kita kalau bisa cari keyword yang kalau masih banyak itu saingannya berat. Kalau sampai muncul banyak, jadi kita ngetik long tail keyword istilahnya. Kalau semakin panjang, berarti kan semakin sedikit kan. Oh, berarti itu persaingannya sedikit. Oke. Itu. Terus yang kedua, kalau ininya banyak, berarti persaingannya banyak. iya masih banyak. Ya sebentar, biar saya tunjukkan ke teman-teman pemirsa. Jadi di YouTube itu ada search-nya kan? Saya search bar-nya. Search bar-nya Iya. itu diketik di situ. Kalau kita mencari channel itu loh, atau mencari video itu, ya, kata kuncinya apa? diketik sesuai dengan judul yang kita inginkan. Iya, Mas, ya. Begitu diketik kan dia gitu Iya, turun ya. banyak. Ada rekomendasi banyak. Makin banyak rekomendasinya berarti makin banyak pesaingnya. Makin banyak pesaing. Tapi sebenarnya itu juga marketnya juga bagus. Nah itu maksudku. Iya. Makin banyak pesaing tapi kan penontonnya juga banyak. Mas. Betul. Cuma kan kita kalau video baru kan kita harus lihat kekuatan video kita dulu, Mbak Jumala. Oh. Tapi kalau saya gini pertimbangannya bisa kalau saya kan seperti Mas Aldi bilang kan kita tahu karakter video kita masing-masing. Kalau aku lihat misalnya ternyata video kayaknya nggak kuat-kuat banget deh misalnya lawan video yang udah lama, ya udah saya cari yang long tail keyword dulu. Tapi kalau saya yakin ini video saya kayak kemarin lontong itu cuma bikin Long tail keyword itu supaya kita tidak mendapatkan banyak pesaing banyak. Iya. Maksudnya adalah kata-katanya itu banyak, panjang gitu loh. Betul. Makin panjang judul, Iya. pesaingnya makin sedikit. Betul. Jadi kalau misalnya kita hanya 2 kata itu banyak sekali pesaingnya, tambah 1 kata lagi jadi 3 Ya, kata tambah lagi. Gitu ya Mas ya? Betul. Sama saya juga pakai tools sekarang, Pak Jumala. Toolsnya apa Pak? Toolsnya Mas ya? pakainya Tubadi ya, Pak Jumala ya. Oh coba dia. Ya, tapi itu kan sebenarnya
kalau teman-teman yang awal-awal sebenarnya nggak harus pakai itu juga bisa pakai tadi. Saya juga beli tools itu setelah setahun lah monetisasi, ada budget, baru beli. Ya sebelumnya, ya udah pakai yang seadanya dulu gitu. Sebenarnya banyak cara lah itu. Terus ya itu banyak ilmunya di YouTube banyak. Sama ya itu tadi. Kemudian kalau di YouTube berarti kan nanti kelihatan ya channel pesaing kita tuh video tagnya apa dimanfaatkan dari sana. Emang sih kalau di itu berarti memang ada skor-skornya ya Pak Juman ya. Skor-skornya dari sana kelihatan yang tinggi mana, ya itu yang kita pakai biasanya gitu. Jadi apa yang bisa dimanfaatkan dari itu bagi Mas ya? Skornya kayak skor SEO ya. Skor SEO-nya. Skor SEO itu guys. Ada skornya, jadi yang paling bagus itu 100% gitu kan? Betul, 100%. Terus nanti kalau tag-tagnya juga ada suggest-nya. Yang terus ada tag-tagnya itu sudah kita mau tag apa itu sudah ada suggestion-nya. Iya, betul. Itu gunakan CubeBuddy berbayar. Itu saya beli paling murah kok, sekitar 800.000-an per tahun. Iya, udah cukup lah. Aku bayar bulanan Mas. Oh iya, kalau saya setahun Pak, cuma setahun lebih murah kan. Bisa dia kemarin tak belikan 130 setahun. $130 ya. Lebih mahal karena aku dulu kan sudah lama jadi murah per bulan itu katanya. Iya. Ya, Bro Aldi pakai CubeBuddy nggak? saya manual aja. Nggak pakai CubeBuddy? Nggak pakai. Ngeri. Satu dulu nih. Soalnya kan kalau saya bahkan nggak mudeng tuh badi itu kayak gimana. Nggak tahu kalau maksudnya marketnya channelnya Mas Aldi seperti apa ya. Kalau masak kan sebenarnya kan entry barrier-nya kan rendah ya Pak Jumala. Semua orang bisa bikin. Cuma memang niche masa itu kan evergreen ya, long lifetime. Cuma itu kenapa saya pakai CubeBuddy harus mikirkan pesaing yang lain gitu sih kalau saya mikirnya gitu. Jadi gini bro, saya ingin jelaskan dulu ke pemirsa. CubeBuddy itu adalah tools. CubeBuddy itu perusahaan mitranya YouTube. YouTube ya. Mas Ian. Iya. Saya nggak tahu mungkin malah anak perusahaannya mungkin. Mau dia bisa ngakses data YouTube. Yang saya meyakini dengan CubeBuddy itu akan membantu keviralan kita. Iya. Akan membantu, ya toh. Meskipun bagaimanapun juga tetap ya kekuatan konten, judul dan thumbnail tadi ya. Tapi CubeBuddy itu akan membantu. Di samping membantu itu juga tools itu bisa mengajari kita membuat SEO yang lebih baik. Betul. Karena di situ ada skornya. Ya, ada skornya. Nanti kalau SEO kita kurang bagus akan dikasih skor rendah. Nah, skornya itu ringnya dari 0 sampai 100. Nanti kalau bagus sekali ya 100, gitu kan? Betul. Terus mencari ini juga bisa kan Mas, Keyword Explorer. Betul, Keyword Explorer tadi. Terus kesehatan channel ini juga ada. Betul. Terus untuk memantau pesaing kita. Betul. Kalau kita bersaing dengan dia, itu gerakan grafiknya bagaimana itu juga bisa dari CubeBuddy. Wow. Jadi sangat banyak membantu. Tapi yang saya surprise hari ini adalah benar-benar kaget. Loh, beliau itu tanpa gajinya itu puluhan juta bro. Amin. Nggak pakai CubeBuddy. Harus nyembah. Salim. Artinya apa Mas? Berarti memang ya bisa lawaran tanpa CubeBuddy. Iya. Jadi makanya kan saya juga beli kan juga nggak di awal channel kan Pak Cuma. Ada kira-kira ada budget masuk ya udahlah beli. Cuma ya itu pemula ya jangan terus ngeper ya Pak Cuma. Aku nggak punya tools, nggak punya apa. Ternyata bisa. Jadi teman-teman yang wah Pak bulanan ya Pak berat Pak setahun 800.000. Ternyata Mas Aldi ini bahkan nggak ngerti CubeBuddy. Iya. Nggak paham ya. Tua api channelnya. Nanti saya silakan dilihat di deskripsi di bawah ya. Channelnya Mas Aldi Sapi Lemu PBK dan Aldi Vlog. Itu belum yang satu ini lagi punya lo. Apa? Si nyanyi-nyanyi? Truk-trukan tuh ada. Oh banyak, ada yang musik Katarin Apen, ada Kukurmot. Tapi si dulu kita. Iya. Siapa tahu yang udah dibilang malah lebih boom, kita nggak pernah tahu. Beliau ini seneng nyanyi. Iya. Aku meskipun nggak pandai tapi seneng juga. Yes, mantap. Jadi sebetulnya kita bisa bikin grup band ya. Grup band. Iya. Ini jadi manajer aja. Ya, saya bagian pegang suling. Ada lagi Pak Yan? Sekarang SEO Mas.
SEO. Tipsnya untuk membuat video kita viral. Nah ini Loh yuk, buat pemula atau yang senior ya? Ya pemula lah. Kalau pemula itu banyak yang paling mudah gimana sih SEO itu? kembali SEO lagi. itu apa sih? Wah aku search engine apa ya? Optimization. SEO itu apa? Search engine optimization. Ya, search engine optimization. Apa sih Mas? Jadi ya ilmu gimana caranya video kita itu ditemukan di halaman pertama. Oke, bagaimana caranya video kita itu ditemukan di halaman pertama? Ketika diketik ya di search ya. Karena kan banyak ini ya rekomendasi. Iya. Sebentar Mas, maaf Mas, tak potong. Mas Aldi, kalau suggestion video yang ditampilkan di layar kita tanpa searching. Iya. Beranda di beranda kita itu akibat SEO atau akibat apa? Ya ini. Kok video kita disebar oleh YouTube di beranda orang? Ini kembali lagi nanti saya jawab itu. Ini yang tadi pemula ya, tentang pemula. Ini bagi pemula, bagi saran saya ketika mau membuat channel itu, misal pengenlah membuat channel masak ya Pak ya. Misal budaya saya gitu. Kita harus punya keunikan sendiri. Ya. Berbeda nesnya apa sambil balang panci ada perbedaan sendiri. Jangan balang kameramennya. Iya, di dalam situ video itu sangat berbeda. Iya. Mungkin tanpa bicara. Dan jangan salah. Paham. Channel tanpa bicara itu malah nice-nya luar negeri. Apalagi CPM-nya Amerika itu top sekali. Duitnya banyak. Duitnya banyak. Pokoknya pemula jangan takut, wah iki wis enek channel iki. Channel masak wis enek. Kamu nggak apa-apa bikin channel masak. Sinematik itu ya misalnya. Asal bikinlah channel yang berbeda, unik, atau lebih detail. Ya itu malah bagus. Terus tadi pertanyaannya apa Pak Jumala? Pertanyaannya lanjutkan Mas. Iya lanjut tuh. Mas, nanti lo bisa di beranda tuh. Oh, nah itu cara kenapa kok bisa tayang di beranda itu? Kenapa kita kok dilempar ke beranda orang-orang? Nah. Itu apa sih mungkin? Itu SEO bukan? Kalau menurut saya ya SEO kecil sekali. Kecil ya. Kecil. Kalau yang paling penting adalah fitur jelajah. Fitur jelajah itu apa? Belum tahu kan? Belum tuh ya. Dijelaskan loh sebenarnya Pak Yan pun sudah tahu tentang fitur jelajah. Bahasa Inggrisnya Mas? Ya jangkauan lah mungkin. Iya, itu kalau di reach. Kalau di menunya studi itunya reach-nya. Di jangkauan. Reach-nya. Reach itu jangkauan. Kita channel jelajah beda. Enggak, maksudnya yang di beranda itu apa Mas Adi yang Pak Jumlah ditanyakan itu? Kenapa bisa muncul di beranda? Nah itu fitur jelajah. Bagaimana cara kita biar tayang di beranda orang lain? Bagaimana? Nah, caranya kita kan di YouTube kan sudah ada tuh Pak. Tandanya siram menyiram ini tuh. Air menyiram tumbuhan itu. Sebenarnya YouTube itu mau mengajari kita cara merawat pohon kita. Oke. Nah, di YouTube itu ada mesin. Mesin itu bagaimana fitur jelajahnya itu tinggi. Kalau fitur jelajah seorang pemula kan pasti rendah sekali ya Pak ya. Bahkan belum ada itu fitur jelajahnya. Bagaimana fitur jelajah kita tinggi, yaitu upload tiap hari. Terus fitur jelajah kita naik terus. Kalau kita upload video jelek, fitur jelajah akan turun lagi. Retensi berarti ya? Ya, retensi. Nah, jadi fitur jelajah itu kalau bisa perhatikan fitur jelajah kalau sudah mencapai 45 atau 50 sampai 70%. Wes otomatis videomu akan keliling dunia. Yang bisa nanti fitur jelajah itu search, bukan reach, bukan. Enggak, maksudnya biar fitur jelajah naik itu salah satunya retensi ya misalnya dia. Ya upload tiap hari dan membuat video yang bagus. Kalau ya, video retensi itu ya, jangan skip ya. Upload setiap hari dan membuat video yang bagus itu. Perhatikan fitur jelajah. Jadi kamu main fitur jelajah. Kayak gini lah Pak. Saya itu main fitur jelajah. Pakai orang-orang kok nggak tahu. Video kok berjalan terus. Maksudnya naik terus gitu. Caranya main fitur jelajah gimana? Membuat video yang bagus. Nah, itu balik ke situ. Balik lagi. Jangan asal upload video dan balik ke situ lagi, Bro. Itu kekuatannya di situ. Bagus dan upload setiap hari, kekuatannya di situ. Yeah. Jadi bikin video itu jangan asal. Lepas aku pemula, yo sak isone tapi
sebaik mungkin gitu ya. Ya. Betul. Dipelajari dulu. Nah. Kita belajar bikin 10 video dulu ya Pak ya. Pak Jumala. Ya. Kita pelajari 10 video itu apakah ada penonton atau bahkan nggak ada ya. Kalau nggak ada udah buang aja. Ganti Kita yang bikin lain, lagi. ya. Perhatikan terus dalam pembuatan video. Itu nanti pemilihan niche nanti di belakang. Saya akan kembali ke SEO lagi. Ya. Mas Ian, sorry tadi kepotong. Jenengan tadi lagi menjelaskan tentang SEO. SEO ki opo to? Ngono. Ya itu tadi kan sebenarnya ke salah satu Bagaimana caranya video Ya, kita bisa tampil ketika di search orang. Betul. Tampil di halaman pertama gitu kan Mas? Ya. Oke, lanjut Mas. Ada beberapa syarat ya yang bisa kita tampil dalam pertama tadi. Yang pertama judul itu nanti setelah judul kita misalnya begini, cara memasak lontong yang simpel misal gitu, itu nanti harus diulang di deskripsi. Oke. Ya, diulang di deskripsi. Di judul, Ya. bunyi judul itu diulang di deskripsi. Ya, kalau bisa judulnya kata kuncinya di depan dulu Pak Jumala. Kata kuncinya ditaruh di depan. Iya, di depan. Selalu. Di depan. Ya. Selalu. Ya, selalu Iya. saya. Kata kunci itu selalu ditaruh Di di depan. depan. Ya. Bukan di kata yang kedua, bukan ya? Bukan. Jadi di kalimat Oke. kalimat ya. Bro, perhatikan bro. Di dalam kalimat itu Iya. ditaruh. Maksudnya di depan itu di deskripsi Kan atau di judul? Di judul dulu. Di judul itu pun kata kunci ditaruh di Iya, di depan. Oke. Yang saya tembak misalnya ada cara memasak lontong dengan mudah misalnya. Itu mesti harus di paling depan. Di depan dulu, terus baru nanti di belakangnya ditambahi apa? Biar kelihatan natural. Iya. Ya, terus di deskripsi ditambahkan. Di Diulang deskripsi lagi. diulang lagi. Ya, secara natural. Masak lontong. Ya, misalnya, halo sahabat Bunda Kesya, ini loh Bunda lagi bikin cara masak lontong dengan mudah. Diulang kan gitu kan. Iya. Kalau di deskripsi tidak harus di depan, Mas. Nggak harus. Kata kuncinya. Seingat saya nggak harus ya. Oke. Nanti Mas Boleh ya, boleh. koreksi ya. Kalau deskripsi saya nggak pernah naruh judul ya. Nah, Saya selalu deskripsi itu default upload. Default upload itu berupa informasi saya. Misal endorse langsung tak taruh ke atas. Mas ini yang lain, Mas. Endorse terus di bawahnya tonton juga video yang lain. Jadi yang lain tuh banyak, ada 5 video yang saya sebar di deskripsi ya. 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 Dan di dalam deskripsi itu cuma informasi-informasi aja biar saya dapat endorse, saya dapat Ya. panggilan ke sana untuk meliput ke sana gitu, dan tonton video apa yang lain. Yang lain ya. Gitu. Saya nggak pernah ngasih judul di dalam deskripsi karena lebih ke bisnisnya aja deskripsinya itu. Ya. Ada 2 tipe, teman-teman. Ini sama-sama top ya dua-dua ini. Beliau deskripsinya itu adalah mengikuti kaidah SEO ya, Mas. Iya, meskipun Jadi dia juga kayak tadi Mas Adi kayak kemarin pas Lebaran itu kan saya bikin lontong, bikin kupat, bikin lepet. Nah itu kayak tadi tekniknya Mas Adi. Di itu saya kasih deskripsinya. Ini cara bikin ketupat di deskripsinya di lontong. Ya saling silang-silang kayak tadi. Gitu. Kalau memang sesuai dengan momentumnya ya. Ya. Gitu Pak Jumala. Terus tipe yang Mas Aldi ternyata deskripsi itu isinya adalah default upload ya. Ya, jadi setiap kita Jadi upload setiap semua kita upload itu udah otomatis terisi. Ya, default. Itu settingnya ada di setting channel. Ya di setting di depan. Ya. Terus dan kedua-duanya terbukti ampuh. Iya. bertahan. Iya, pakai apa namanya model SEO dan pakai model business information ya toh. Itu dua-duanya oke ya, kita bisa pakai dua-duanya. Saya ingin masih lanjut lagi Mas, SEO lagi Mas, gimana supaya bisa tampil di halaman pertama Mas? Ya tadi setelah deskripsi saya kuatkan di tagnya. Tagnya itu diulangi lagi juga. Ya, tagnya itu kan kita dapat jatah 500 karakter ya. 500 karakter. 500 karakter. Nah itu kalau kita pakai coba itu bisa ada suggest. Oh iya, iya. Misalnya kita ketik tadi cara masak lontong, nanti dia akan suggest. Iya. Berikutnya apa? Iya. Tinggal itu aja kalau saya Pak Jumala. Iya. Berarti ada titik 4 itu ya Mas ya. Teman-teman, SEO itu akan maksimal kalau kita tempatkan kata kunci. SEO itu kata kunci. Kata kunci itu apa? Kata kunci adalah kalimat yang biasa dipakai untuk penonton kita mencari kebutuhan dia, video dia. Betul, ya. betul. Misalnya cara memasak lontong yang baik, misalnya begitu ya Mas ya. Itu ditaruh di judul ada, ditaruh di deskripsi ada, dan ditaruh di tag 3 tempat. Ingat di 3 tempat.
Namun demikian tidak hanya kata kunci tetapi ditambahkan supaya lebih natural gitu ya. Cara memasak lontong yang baik dengan kompor misalnya, dengan apa lah, lebih natural ya gitu. Ya. Terus yang di tag juga kalau bisa kata kuncinya yang kita tembak itu yang di pertama tagnya Pak Jumal. Oh ya. Terus yang di tag itu ada sekitar 500 karakter. Ada 500 karakter. Nah, itu kan banyak judul yang bisa kita masukkan. Yeah. Itu untuk jaring ya Mas ya. Di tag itu untuk jaring. Kalau misalnya kalimat meleset sedikit, dia akan dapat tag kita yang lain. Yes. Nah, yang kata kunci ditaruh di yang pertama. Yang pertama. 3 tempat. Tag pertama. Sehingga kalau orang searching ya, fitur jelajah itu menurutku searching itu. Itu akan kejaring sama SEO kita. Itu tujuannya SEO. Betul. Suggestion video lain lagi. Beda. Rumusnya Mas Aldi suggestion video itu adalah yang pertama upload setiap hari. Yang kedua buat videomu semenarik mungkin. Apa mana ya yang bisa diceritakan? Apalagi yang ingin Mas Aldi pesankan secara teknis apa Mas supaya cepat melejit Mas kayak begini Mas Aldi. Ya biasanya orang-orang yang banyak tanya Mas caranya video caranya konsisten. Tapi kembali lagi dari niat ya Pak ya. Kalau mungkin dianya udah orang kaya ya. Yang saya herankan ini beliau ini udah orang kaya tapi masih sangat semangat bikin YouTube ya. Dan kunci YouTube paling utama adalah membangun semangat. Berbagi semangat kita berbagi. Bayarannya bonus ya dari Mas. Yang pertama itu semangat dulu. Betul. Pokoknya yang penting semangat. Dan siap perang sih. Ya, semangat siap perang. Semangat ya, Bro. Apapun semangatnya. Semangat dapat uang banyak, semangat dapat gaji 6 miliar kayak Deddy Corbuzier. Amin. Pasti bisa. Itu kan semangat itu ya. Tapi kan sebenarnya kan peluang ketika kita bikin konten ya dimanapun, entah di YouTube, entah di Facebook, entah di Reels, TikTok itu kan bukan tadi ya bahasanya uang itu ngikuti. Yang satu tuh itu tadi ilmu. Kita tuh ketika bikin 10 video sama bikin 500 video, bikin 800 video, bikin 1000 video itu ilmunya nanti beda-beda. Kita akan dapat ilmu yang berbeda. Iya, betul. Benar ya. Nanti hidupmu tuh akan berubah gitu. Setelah kamu bikin banyak video, ilmu networking gitu kan. Endorse itu saya juga udah mulai muntup lah Pak Jumal, udah ada kontak. Ini kalau endorse channel Bunda Keisha berapa? Ini yang punya pabrik blender atau pabrik panci ya. Sudah ada kontak Mas Aldi, sudah ada, cuma belum deal. Di situ kita belajar. Mas Cah Kendel Podcast itu baru lahir. Bisa endorse. Belum lahir loh. Belum belajar nih. Jadi gak jadi wawancaranya. Lanjut mas. Ya itu, jadi ya balik lagi tadi lah niat kita ketika ini tuh kita tahu sing priceless itu yang nggak ternilai itu tadi kita enak jadi ngalir baik, jadi nggak abot ketika trafficmu turun gitu kamu wah orang loyo gitu ya uripku ketoke. Jadi kita ambil hikmahnya ketika traffic kita turun itu tandanya berarti kita akan naik. Keren itu cara memotivasi diri. Ketika traffic kita turun itu tandanya akan naik. Iya. Jadi ilmu baru. Tiga enak. Gitu. Oke. Ada lagi yang ingin disampaikan? Ada pernah itu temen ya tiba-tiba kita kan setelah berjalan lancar Pak, ketika itu kebenet tanpa alasan apa ini keren. Ya ini kita perlu hati-hati. Teman kita pas kita ke sana toh. Ya, kebenet itu. Ya, yang harus kita lakukan ketika kebenet adalah yang satu tetap upload pastinya. Kalau teman-teman kena ban dari YouTube, kena hukuman ya. Suspend. Nah, tetap upload terus. Ya, terus sama kalau bisa bikinlah channel satu cadangan. Cadangan. Ya Bunda Keisha ini tiba-tiba kok upload ya, maaf. Kan ngano ya. Tiba-tiba kehukum sebulan ya. Ya siap-siap bikin lagi. Alhamdulillah. Channel aman sih. Kalau channel saya ini agak aman, aman aja. Punya saran nih, buat Dapur Bunda Keisha. Apa nih? Channel yang tanpa suara.
Pernah bikin Mas Aldi. Gimana? Cuma effortnya terlalu ini ya. Malah berat. Berapa kamera, sinematik kan. Konsepnya kan. Iya. Karena yang bercerita videonya. Iya, kita pernah bikin. Editingnya. Editing. Ya sesuaikan aja, hasilnya juga pasti lebih banyak. Iya, kita pernah nyoba cuma eksekusi lah gitu lah. Daripada nanti Effortnya yang berat ya. Betul. Kalau saya jarang ngomong sih kalau di channel saya, lebih memikirkan channel keluar ini kayaknya. Keluar apa Mas? Keluar negeri Mas ya, biar penonton lari keluar negeri. I see. Iya. Naikin CPM-nya. Domisili channel saya itu bukan di Indonesia, tapi tak tulis di Amerika. Keren. Nah ini trik lagi. Tapi masih sudah menggunakan VPN dulu? Saya nggak pernah pakai VPN. Jadi masih asli ya, masih asli. Kalau pakai VPN langsung ke banner. Ada kemungkinannya. Teman-teman mau hasil segitu kok ngapain pakai VPN? Penontonnya aja udah luar semua. Itu pun penontonnya wis luar. Udah banyak keluar. Berapa persen Mas pendapatan Indonesia dengan luar atau berapa persen pendapatan luar negeri? Ya tetap pasti lebih banyak ke Indonesia ya, karena bisa dilihat di statistiknya. Ya tetap banyak luar negeri, banyak Indonesia. Cuma luar negeri juga banyak. Tapi boleh ya Mas Aldi ya, misal channel Mas aku tak set dari luar negeri gitu boleh? Saya setting luar negeri gitu. Misalnya channelku nih ketahuan kan memang ngomongnya bahasa Indonesia tapi di set luar negeri. Saya set luar negeri semua. Teman-teman saya rumah sekarang di set luar negerinya bagaimana? Di setting itu ya. Setting domisili Amerika. Domisili ya. Terserah mau yang channel satunya aja tak tahu di Kanada. Kita itu butuh aksi gila, Pak. Aksi ekstrim. Ya. Harus punya ide-ide brilian agar siapa tahu pakai ini bisa lebih hasilnya lebih tinggi kan. Coba di Zimbabwe apa Wakanda kan lebih lebih fokus di Amerika ya. CPM tertinggi paling tinggi apa ya? Amerika. Indonesia kan paling kecil di antara Asia. Tapi ya siap-siap pajaknya tinggi kalau pas gajian. Oh iya benar. Tapi kan worth it lah. Ya masuk apa begitu ya? Kalau ditonton dari Amerika pajaknya lebih tinggi. Iya, sana. Lebih tinggi. Maksudnya sana. Gitu ya. Gak apa-apa, tapi kan dolarnya banyak. Orang masalah. Jangan lari dari pajak. Ada dari pajak urung siap suki. Iyalah. Pokoknya saling berbagi kita ilmu. Kita juga masih pemulai Pak. Saya juga belum ada 1 tahun. Terus pokoknya saat-saat ini memang lagi naik. Beliau ini sangat cepat ya, beliau saya undang sini untuk sharing ya teman-teman ya, meskipun secara channel sebetulnya kalau dibanding dengan channel-channel besar ya belum besar, tapi kalau secara waktu itu luar biasa cepatnya ya. Silver play button sudah didapatkan dalam waktu belum sampai 2 tahun ya Mas ya? Iya, itu cepat sekali. Satu tahun ya, 4 Mas bulan. Aldi malah baru beberapa bulan aja sapi temunya sudah enggak penting silver play, penting penghasilan. Iya, malah rasa silver play. Yang penting juga ini. Ya. Pokoknya doakan saya semoga bisa sukses. Amin. Kita doakan semua YouTuber. Ya, kita doakan semuanya. Teman-teman yang nonton ini juga saya doakan channelnya segera meningkat ya. Kalau ada pertanyaan di komen ya, ditaruh di kolom komentar. Nanti kalau saya nggak bisa jawab, tak tanyakan ke narasumber. Saya kira gitu Mas ya. Siap Mas Jumala. Mas Aldi, Mas Ian, terima kasih ilmunya. Semoga berkah channelnya makin meledak dahsyat. Amin. Ini sebentar lagi hari raya, masaknya pasti laris ya. Amin. Terus setelah itu kemudian hari raya haji. Sapinya mesti naik. Amin. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.